Ya, dalam kamus itu dia menjelaskan ada 3. Yang pertama, kasih itu artinya berikan sesuatu kepada seseorang atau cinta kepada seseorang. Cinta itu juga bagian istilah lain dari sebutan kasih. Cinta terhadap seseorang atau kasih terhadap seseorang. Yang ketiga, memberikan sesuatu kepada seseorang. Itu definisi daripada kasih. Karena itu kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Sudah apa toh? Coba kita sebut sama-sama. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi definisi kasih tadi kita sudah bilang memberikan sesuatu kepada cinta dan kasih kepada seseorang atau kepada sesuatu. Maka bukti daripada kasih itu dijelaskan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Kasih Allah itu sama dengan tadi cinta Allah kepada sesuatu. Kasih Allah kepada sesuatu itu dalam wujud perkataan, lalu tindakannya adalah dengan kasih dan cinta itu kepada seseorang diwujudkan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang. Maka di sini cinta kasih Allah kepada manusia setelah manusia jatuh dalam dosa itu diwujudkan dalam sebuah tindakan, perbuatan. Tindakan adalah Yesus diberikan oleh Allah. Allah memberikan Yesus kepada manusia. Itu wujud daripada wujud atau sesuatu yang tindakan yang nyata daripada kasih itu sendiri. Jadi cinta karena cinta Allah terhadap manusia yang berdosa, tidak bisa hanya bilang Tuhan dari surga bilang, aduh manusia kasihan, manusia ini akan mati dalam dosa, manusia ini pasti masuk neraka. Tidak cukup dengan itu. Hanya Tuhan belas kasihan saja dari surga tanpa Dia berikan sesuatu untuk tolong kita. Itu tidak cukup. Makanya definisi kasih yang kedua adalah memberi sesuatu. Jadi tidak hanya cinta kasih sayang dari surga, justru cinta kasih sayang dari surga itu diwujudkan dengan perbuatan memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan, itu sama dengan memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Itu kasih yang nyata. Karena itu mari dalam kehidupan kita sekarang kita mengasihi orang harus ada tindakan. Itu kasih yang benar. Tidak cukup kita lihat orang yang susah lalu kita ngadu kasihan saja, tidak cukup. Kalau ada sesuatu pada diri kita, mari untuk menyatakan kasihan kita itu kita buktikan dengan sesuatu yang ada pada kita untuk menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang hidup dalam persoalan. Kalau ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa, mari kita berdoa dan serahkan persoalan itu, masalah itu serahkan kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih itu dibagi dalam 2 hal utama. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 22, coba buka bagian belakang Matius 22 ayat 36 sampai 38. Ini kepada siapa? Tuhan Allah. Yang kedua di belakang baca kasih kepada sesama manusia. Dan di akhir itu ditutup bahwa kasih yang kedua itu juga sama dengan kasih yang pertama. Berarti kita melakukan tindakan kasih itu yang pertama harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, lalu yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Jadi kasih kita kepada Tuhan harus kita wujudkan. Kira-kira kasih seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Markus 12 ayat 30. Satu orang baca. Markus 12 ayat 30. Dengan hati. Jadi kita mau melayani Tuhan, melayani dengan hati. Kita mau menyanyi, menyanyi dengan hati. Main musik, main keyboard, melayani tamborin, melayani apa saja itu Tuhan mau melayani dengan hati. Kita kerja untuk Tuhan, kerja dengan hati. Itu wujud kasih yang sebenarnya yang Tuhan mau dari kita.
Karena itu waktu kita melayani untuk Tuhan, jangan lihat manusia. Nanti orang ini bilang saya bagaimana. Tidak penting. Kalau orang menilai kita tidak baik, belum tentu Tuhan menilai kita tidak baik. Iya tahu? Boleh manusia mau mengucilkan kita, asal jangan Tuhan yang mengucilkan kita. Boleh manusia menjatuhkan kita, asal jangan Tuhan yang menjatuhkan kita. Selama di dalam hadapan Tuhan itu bagus, jalan saja. Kritikan, olokan, fitnah, itu biasa. Dunia ini tempat seperti itu. Selama kita jalan, kita melayani Tuhan, kita rasa aman saja. Jalan. Yang penting Tuhan mau bahwa kita harus melayani Dia itu dengan hati. Dari hati kita paling dalam. Kalau dari hati itu artinya kita mau melakukan sesuatu sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan, begitu. Tidak melihat kepentingan lain. Berikut dibilang melayani Tuhan dengan segenap jiwa. Jiwa itu bicara soal semangat kita. Semangat kita harus kita berikan kepada Tuhan. Pikiran, perasaan, semangat itu harus kita berikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada waktu di mana itu akan berkurang. Semangat kita akan berkurang, turun. Tapi selama Tuhan kasih kita kepercayaan, mari dengan semangat yang ada kita kerja. Kalau dengan semangat artinya melawannya tidak dengan sungut, tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah. Semangat itu, biar orang mau bilang apa, yang bikin saya jadi lemah, tidak usah pengaruh semangat saya. Satu semangat jadi orang bilang, macam alimanim saja terus. Tidak penting, itu mau jatuhkan kita. Semangat itu kita jaga. Api ikut Tuhan itu kita jaga. Supaya api itu jangan padam. Kalau api semangat itu ada, kita akan pergi biar hujan, biar masalah orang ceritain saya, tidak apa-apa. Yang penting semangat dan Tuhan kasih ini jangan pudar, jangan padam. Semangat kita itu harus kita kasih. Yang ketiga dibilang dengan segenap akal budi. Akal budi itu sama di ayat yang kedua kita baca itu sama dengan pengertian. Pengertian itu sama dengan akal budi. Tuhan kasih kita kepintaran, Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kasih kita hikmat. Kita pakai untuk melayani Tuhan. Kalau saya tahu harus lakukan seperti ini, tapi karena itu urusan dia, jadi saya tahu tapi saya tidak mau bantu dia. Ini yang salah. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan mengerti untuk memajukan pelayanan, mari kita pakai pengetahuan itu untuk mendorong orang. Tuhan kasih pengetahuan untuk main gitar, saya juga ada orang-orang lain juga yang pengetahuan itu, ajar mereka. Ajar mereka dengan pengetahuan, saya tahu tentang doa, ajar mereka berdoa, ajar mereka memimpin MC, ajar mereka berkhotbah, mengasihi orang. Pengetahuan tentang itu saya kalau mengerti, saya harus lengkapi orang lain, tolong dengan pengetahuan yang ada untuk memajukan pelayanan. Jangan sampai kita bilang pintar, tapi pintar untuk diri sendiri. Tidak. Karena bagian kedua tadi bilang apa? Mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama manusia. Berarti manusia menajamkan manusia. Kalau ada manusia lain kurang, saya yang tahu saya harus tolong dia sampai dia bisa. Ajar dia sampai dia bisa. Seperti itu. Jadi pengetahuan itu bicara soal semua kemampuan yang Tuhan kasih dalam hidup kita selama kita di bawah kolong langit ini. Baik itu sekolah, lewat sekolah kita, lewat keterampilan kita, lewat pengalaman-pengalaman hidup kita yang baik untuk memajukan pelayanan. Mari kita kasih. Lalu yang terakhir dibilang mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Selama kita masih kuat ini, Tuhan mau kita kasih kekuatan kita ini kepada Tuhan. Karena waktu kekuatan yang ada pada kita itu juga nanti berkurang. Akan berkurang. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8, ayat 1, 2, 3 dibilang apa? Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang. Hari malang itu bicara soal ketika tenaga berkurang, ketika cahaya mata kita sudah kabur, ketika tangan kita sudah melemah, tenaga kita mulai berkurang. Itu kekuatan itu untuk melayani tidak seperti waktu semuanya baik. Makanya dibilang pakai kekuatan itu untuk melayani Tuhan selama itu baik, kasih semua untuk Tuhan.
Jangan sampai kita mengalami masa-masa kemalangan itu, masa-masa susah. Kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Dulu bisa kerja banyak, sekarang sudah tidak bisa. Dulu bisa jalan jauh, sekarang sudah berkurang. Dulu bisa menyanyi bagus dan suara bagus, sekarang sudah berkurang. Sebelum hari malang ini tiba, kita sudah kasih kekuatan kita. Kasih supaya kita bisa melayani Tuhan. Selama itu masih ada. Waktu kita melayani semua itu untuk Tuhan, itu yang disebut dengan kasih yang sebenarnya. Tuhan sudah mengasihi kita dengan memberikan Yesus kepada kita. Sekarang kasih kita kepada Tuhan, itu Tuhan mau tadi dari segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan kita. Kita kembali mengasihi Tuhan dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau saya bilang saya rajin gereja tapi tidak lihat, tidak mengasihi sesama, itu berarti kasih itu percuma. Tapi kita lihat juga, coba. Sekarang Bapak Ibu analisa bagian ketiga ini ada pertanyaan.